Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audit manajemen kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Materi ini nanti terkait juga dengan materi mata kuliah lain seperti manajemen sumber daya manusia yang dibahas sedikit, insya Allah ada di manajemen strategi, terkait juga dengan sistem informasi akuntansi, pengajian pengupahan, mungkin audit keuangan ya, yang membahas tentang payroll, penggajian dan sebagainya. Kalau kalian nanti masih belum punya bayangan seperti apa, nanti saya jelaskan sedikit di materi. Nah, di sini human resource audit ini atau HR audit ini terkait dengan human resource management, tentu saja manajemen sumber daya manusia. Di perusahaan biasanya namanya adalah human resource department atau departemen sumber daya manusia. Nah, jadi secara garis besar apa sih ruang lingkup dari human resource audit ini? Yang pertama adalah terkait dengan rekrutmen, proses rekrutmen. Nah, di rekrutmen ini sebenarnya fungsi sumber daya manusia itu human resource department itu kan manage proses rekrutmen. Nah, biasanya untuk memutuskan merekrut berapa atau di departemen mana itu disesuaikan dengan kebutuhan dari departemen itu sendiri. Jadi sekali lagi proses rekrutmen itu dasarnya adalah bukan dari human resource department. Human resource department itu hanya memfasilitasi kebutuhan di departemen. Misalkan ada di produksi itu membutuhkan staf produksi gitu misalkan. Nah, itu atau supervisor produksi gitu. Nah, ini yang menyampaikan kebutuhan itu kepada human resource adalah departemen. Jadi bukan human resource-nya sendiri ya. Human resource itu hanya memfasilitasi proses rekrutmen. Nah, ini makanya yang dibutuhkan adalah departemennya, departemen terkait. Setelah itu menentukan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu maksudnya apa sih? Kayak misalkan kriteria tadi saya minta apa? Supervisor produksi ya. Kriteria supervisor produksi misalkan lulusan S1 teknik industri atau lulusan S1 manajemen operasi. Terus berpengalaman kerja setidaknya 1 tahun. Nah, yang memutuskan itu adalah departemen. Bukan yang memutuskan. Yang membuat requirement itu adalah departemen. Nah, terus fungsinya human resource apa? Human resource itu dia penganalisa apakah benar rekrutmen itu yang dibutuhkan gitu. Dia lihatnya dari mana, mencocokkannya dari mana? Dia mencocokkannya dari job desk. Jadi misalkan supervisor produksi itu job desknya apa saja, apakah permintaan dan job desk ini matching. Nah, itu jadi koordinasi antara human resource management dengan bagian produksi. Terus setelah itu rekrutmen proses mulai dari sharing pengumuman, terus setelah itu bisa di media, bisa menggunakan headhunter atau apapun itu terserah human resource department memanagenya seperti apa, sampai proses interview, sampai klasifikasi atau seleksi administrasi, interview, tes psikolog dan sebagainya. Tahapan-tahapannya itu yang manage fully semuanya dari human resource department. Terus berikutnya adalah organized decision making. Jadi menerima dan tidak, balik lagi harus ada konfirmasi dari departemen. Makanya saat proses interview biasanya yang menginterview itu adalah departemen yang membutuhkan gitu. Jadi seperti itu. Setelah diterima, kita proses ke training ya. Proses training ini yang pertama, ini proses training untuk pegawai baru ya. Jadi apa sih organization culture induction itu? Jadi
pegawai baru ini di training mengenai visi misi, terus job desk, organization culture-nya seperti apa, terus habis gitu key performance indikatornya dia seperti apa, itu ada di organization culture. Jadi apakah ini wajib? Masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan ini gitu, jadi hanya datang langsung disuruh ngapain gitu kan. Nah itu hasilnya akan beda ketika perusahaan melakukan proses induction training itu induksi ya, kayak pengenalan lah intinya gitu. Nah terus training yang berikutnya adalah terkait dengan leverage skill dan competence atau peningkatan keterampilan dan kompetensi yang dia punya. Nah ini dasarnya apa? Melakukan training ini adalah setelah misalkan setelah masa percobaan 3 bulan misalkan, terus ternyata ada kompetensi tertentu yang harus ditingkatkan, atau misalkan setelah 6 bulan atau 1 tahun dievaluasi. Jadi ini dasarnya di leverage skill ini dasarnya adalah ini sebenarnya. Jadi setelah evaluasi dalam periode tertentu dia kurangnya di mana, di training apa, nah itu yang harus dilakukan sebagai dasar training untuk leverage skill dan kompetensi. Jadi tidak hanya sekedar realisasi anggaran training, nah tidak sekedar itu. Jadi dasar kenapa training, departemen mana yang harus di training, terus membutuh outsourcing dari eksternal kah atau di training dari internal, itu semua yang menganalisa dan memutuskan adalah human resource departemen dan departemen terkait tentu saja. Nah terus berikutnya adalah mengenai payroll. Payroll ini terkait penggajian ya. Nah ini kalian coba baca lagi siap penggajian dan pengupahan seperti apa tahapannya. Penjelasannya saya sudah buat juga di SIA, di link YouTube, nanti kalian bisa lihat juga. Intinya prosesnya adalah mulai menentukan tarif ya kan, menentukan tarif gaji, menentukan menentukan tarif gaji itu bukan sepenuhnya job-nya accounting ya, idealnya, sekali lagi idealnya, tetapi mungkin ada beberapa perusahaan yang menyerahkan tanggung jawab itu ke accounting. Jadi accounting itu sebenarnya hanya untuk menganalisa budgeting saja. Misalkan ada kenaikan gaji atau perubahan tarif, perusahaan itu analisa keuangannya seperti apa, mampu nggak dia membayar itu dengan jumlah pegawai. Nah dia sebenarnya di situ, tetapi untuk penentuannya tarif, gaji dan sebagainya itu yang memilih sebenarnya human resource department, karena dia yang bertugas untuk menganalisa bukan pasar ya, tetapi peraturan. Jadi kayak misalkan perusahaan buka pabrik di daerah tertentu yang UMR-nya itu memang berbeda dengan di daerah yang lain. Nah itu yang harus yang bertanggung jawab untuk tahu itu dan memberikan masukan mengenai perubahan tarif dan sebagainya adalah human resource department. Bagian keuangan ini hanya memastikan bahwa untuk memenuhi peraturan tertentu terkait dengan UMR, pajak atau BPJS gitu misalkan, perusahaan bisa mengcover itu secara keuangan gitu. Nah ini yang dimaksud dengan coordination with other department, yang accounting sudah saya jelaskan tadi ya, termasuk dengan pembayaran gajinya, pencatatan gaji dan sebagainya. Nah terus untuk marketing ini umumnya saja ya, mungkin bisa terkait dengan departemen yang lain, pembelian juga bisa, distributor, masih banyak lagi. Nah marketing ini terkait apa? Kenapa kok pas payroll ini terkait dengan marketing? Biasanya terkait dengan komisi salesperson atau bonus dan sebagainya, atau misalkan jumlah tambahan dari komisi itu dikalikan jumlah barang yang terjual gitu misalkan, atau jumlah kliennya berapa, jumlah nominalnya berapa. Nah itu juga bagian human resource harus koordinasi dengan bagian pemasaran. Terus yang bagian produksi terkait apa? Misalkan
terkait dengan upah gitu ya. Jadi misalkan apakah upahnya itu dihitung per jam kah, ataukah dihitung per per jumlah barang yang dihasilkan kah gitu. Itu koordinasinya dengan production, karena data-datanya dari human resource itu dapatnya dari production. Nah terus setelah itu ini adalah kompetensi evaluation. Jadi evaluasi dari kompetensi. Dasarnya apa? Evaluasi ini adalah job desk. Jadi apakah jadi sebenarnya evaluasi kompetensi ini ada form dan alat ukurnya sebenarnya. Nah, form dan alat ukurnya itu yang mengembangkan siapa? Yang mengembangkan perusahaan sendiri, biasanya difasilitasi oleh Human Resource Department. Jadi biasanya pakai form gitu, bentuknya dasar pembentukan formnya itu bisa berdasarkan job desk, bisa berdasarkan key performance indicator yang ada di prosedur dan sebagainya, dan misalkan bisa menggunakan HR scorecard. Jadi kayak scoring, tapi kalau ini sebenarnya ini bagian detail dari balance scorecard sebenarnya. Kalau kalian pernah mendengar itu, balance scorecard ini HR scorecard adalah bagian dari balance scorecard. Banyak sebenarnya alat-alat yang bisa dipakai, atau bisa menggunakan poin-poin di ISO gitu juga bisa, karena di ISO ada quality management ya. Jadi kalian bisa jadi standar yang dipakai sebenarnya tergantung perusahaan seperti apa. Kalau umumnya, jadi karena evaluasi kompetensi ini harus terukur, maka dari form yang kita buat tadi bisa berdasarkan job desk, performance indicator, HR scorecard, harus ada scoringnya. Jadi clearnya contohnya adalah seperti ini. Misalkan dari job desk tadi supervisor produksi ya. Misalkan supervisor produksi, salah satu daftar job desknya adalah dia misalkan mampu membuat job desknya misalkan membuat laporan analisa produksi secara periode, misalkan gitu ya. Di job desknya ada keterangan seperti itu. Nah, kompetensi evaluasinya itu adalah biasanya bentuknya adalah mampu mengkoordinasi laporan produksi dalam periode tertentu, dan mampu mengkomunikasikan hasil laporan kepada atasan maupun bawahan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi dari satu daftar job desk itu daftar kompetensinya ada 2 daftar misalkan. Nah, dari 2 daftar itu biasanya di scoring. Misalkan bagian departemennya targetnya adalah bagian manajer produksi, targetnya misalkan paling tinggi 4. Nah, si Human Resource Department ini menilai kemampuan dia dalam 2 poin tadi itu berapa. Jadi apakah sudah mencapai 4, ataukah masih 3, ataukah justru 2. Nah, terus selain itu hasil dari report training ini juga bisa dijadikan acuan di penilaian kompetensi. Jadi misalkan setelah di training skillnya dia lebih baik atau tidak, atau kemampuan misalkan leadership, tentang training leadership dia ada perbaikan atau tidak. Nah, itu semuanya dikelola, data itu dikelola untuk memastikan bahwa evaluasi ini terukur gitu ya. Nah, sekali lagi kegiatan semua ini itu harus terdokumentasi, tertelusur dan terukur. Supaya bisa tertelusur dan terukur, sebaiknya perusahaan memiliki database gitu ya. Intinya adalah untuk bisa mengkoordinasi semua arsip-arsip tentang Human Resource Department dan departemen terkait tentu saja. Jadi tujuannya adalah agar kita tahu objektifnya apa, risikonya apa gitu kan, dan untuk mendukung kompetensi perusahaan. Ini tugasnya, nanti kalian bisa baca di buku ini, ada resiko di situ, kalian cari setidaknya 3 resiko. Tentukan 3 resiko, buatlah checklist auditnya dan dokumen terkait untuk membantu kalian buat checklist audit buat dalam bentuk tabel seperti biasa. Jadi sementara itu dulu
semoga bisa membantu. Penjelasannya cukup singkat tapi semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.